Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama aku Izul Fadil Ihsani. Tentunya masih dalam suasana yang sangat bahagia ya. Nggak mungkin dong kalian nggak bahagia kalau lihat aku. Nah oke teman-teman, jadi di video kali ini aku nggak bakal jalan-jalan, nggak bakal review tempat, bus, kereta atau apapun. Jadi kami itu kemarin di awal November lalu melakukan perjalanan pendakian menuju ke Gunung Lawu via Candi Ceto ya. Nah selama perjalanan itu baik dari rumah di Tegal, kemudian di perjalanan, kemudian perjalanan dari base camp ke atas ataupun ketika turun itu banyak banget hal-hal yang atau kejadian-kejadian yang menurut aku di luar nalar. So buat kalian yang penasaran sama ceritanya, silahkan tonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jangan di skip dan jangan diapa-apain dulu, karena aku bakal ceritain semuanya, nggak ada yang aku tutup-tutupin dan nggak ada yang aku tambahin ataupun aku kurangin sedikit pun. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Ayo bantu dan dukung terus channel aku supaya cepat berkembang, supaya cepat termonetisasi oleh pihak YouTube. Karena sudah kurang lebih hampir 1 tahun aku membangun channel ini dan sempat vakum juga karena tugas kuliah dan sebagainya. Nah maka dari itu aku pengen kepada kalian semua, silakan yang belum subscribe silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di bawahnya. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia ceritanya. Oke, jadi cerita ini diawali pada hari Selasa tanggal 3 November 2020. Saat itu kami berlima yang terdiri dari saya, kemudian Bagus, kemudian Ahmad, kemudian Oji, dan terakhir Dibyo, itu berencana melakukan pendakian menuju Gunung Lawu via base camp Candi Ceto. Nah, kami berlima itu masing-masing terbagi ya. Ada yang wilayahnya ngikut di Kabupaten Tegal dan ada yang wilayahnya ngikut di Kota Tegal. Nah kalau saya dengan Bagus sendiri itu ngikutnya di Kabupaten Tegal. Sedangkan untuk Ahmad, untuk Dibyo, dan untuk Ozi itu mereka rumahnya di Kota Tegal. Akan tetapi saat itu aku itu disuruh jemput Ahmad di Kota Tegal. Akhirnya aku kesana dulu ke rumah si Ahmad buat jemput dia ya. Nah sesampainya di rumah Ahmad, kemudian udah jemput nih, aku udah jemput Ahmad. Lanjut dong aku nyamperin si Dibyo sama si Oji. Nah sesampainya di rumah Oji, ternyata di situ udah ada si Dibyo, tapi Ojinya nggak ada. Lah aku tanya dong sama si Dibyo, Oji mana, kok nggak ada? Nah kata si Dibyo, Oji lagi di bengkel, lagi benerin motor karena motornya bermasalah lah, diservis dulu gitu sebelum bepergian jauh, karena kan jaraknya lumayan ya dari Tegal menuju ke Karanganyar. Jadi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dari itu Oji memutuskan untuk membawa motornya ke bengkel dulu. Oke lah, akhirnya kami bertiga itu tungguin di rumah Ozi, nungguin motornya Ozi selesai. Ya kira-kira sekitar setengah jam lah kami di situ, hampir setengah jam lebih lah, 1 jam kurang. Nah si Ozi datang tuh sama motornya, set udah datang di rumah, langsung tuh Ozi packing, kemudian kami tungguin. Dan setelah beres akhirnya kami berempat berangkatlah ke rumah Bagus. Nah saat itu kami udah menentukan bahwasannya rumah Bagus itu sebagai titik kumpul kami sebelum berangkat menuju ke Karanganyar. Karena memang rumah Bagus itu lokasinya berada di dekat dengan jalur Pantura dan berada di sebelah timur. Jadi kami memutuskan untuk menjadikan rumah Bagus sebagai meeting point atau titik kumpul dari kami lah. Nah setelah nyampe di rumah Bagus, kami ya leha-leha dulu, istirahat, kemudian packing ulang biar supaya masing-masing dari kami itu ngebawa carrier-nya tuh enak. Saat itu ada 4 carrier kalau nggak salah. Kami bawa 4 carrier sama 1 tas daypack yang biasa. Jadi yang bawa carrier itu ada aku, kemudian Bagus, kemudian Ahmad sama si Dibyo. Dan si Oji itu ngebawa daypack.
Ya kira-kira di rumah Bagus sampai habis asar lah jam setengah 4. Nah sampai setengah 4 akhirnya kami putusin buat jalan menuju Karanganyar. Nah rumah Bagus itu kan posisinya jadi gimana ya, kita parkir motor itu di depan rumah Bagus. Nah akan tetapi ketika kita mau keluar dari wilayah situ kita harus muterin rumahnya Bagus dulu, jadi kayak letter U gitu loh. Nah akhirnya setelah setengah 4 kami kan berangkat tuh. Aku bawa motor ngebonceng si Dibyo, terus si Bagus ngebonceng si Ahmad keluar dari rumah Bagus. Set melewati letter U, nyampe nih di belakang rumahnya si Bagus. Nah aku tungguin si Oji, kok dari tadi nggak nyampe udah lama banget lah. Kami nungguin di situ. Akhirnya aku nyuruh Bagus buat ngecek kondisi si Oji. Nah ternyata setelah dicek motor Oji bermasalah. Lah aku heran, padahal abis itu baru dibawa di bengkel tapi kok bermasalah. Bermasalahnya ini motornya nggak mau nyala. Akhirnya diusahain di sela-sela ya pakai kaki lah, gimana caranya diakal-akalin akhirnya bisa nyala juga. Nah setelah nyala akhirnya si Oji muter nyamperin kami. Nah setelah udah kumpul semua akhirnya oke, bismillah kami berangkat dari rumah Bagus menuju ke basecamp Candi Cito yang ada di Karanganyar. Saat itu waktu menunjukkan jam setengah 4 lebih lah. Oke lah kami jalan. Selama di perjalanan sih alhamdulillah normal-normal aja ya. Ngelewati jalur Pantura. Setelah Tegal itu kan ada Kabupaten Pemalang. Pemalang lewat lancar. Kemudian lanjut lagi ke Pekalongan, Kabupaten Pekalongan lancar. Nyampe di kota Pekalongan lancar. Nah masuk di Kabupaten Batang itu bensin aku tinggal 1 batang doang. Nyampe di Batang bensinnya tinggal 1 batang. Iya segitulah. Akhirnya aku karena posisinya itu ada di paling belakang, jadi paling depan itu Bagus, kemudian di tengah Oji dan aku paling belakang. Aku ngebut dong nyamperin si Bagus, bilang kan si Bagus ini lebih tua lah dari segi umur daripada aku. Aku bilang, Mas, ini bensinku tinggal 1 doang. Gimana kalau kita cari pom bensin sekalian kita istirahat sebentar lah gitulah. Kita kan udah lumayan nih jalan. Ya udah akhirnya kita putusin buat cari pom bensin di daerah Batang. Masih perbatasan sih sama kota Pekalongan saat itu. Nah nemu tuh SPBU. Kita ke kiri karena kebetulan SPBU-nya ada di sebelah kiri. Nah kita berhenti di situ. Ternyata di situ antri banget. Ya panjang banget lah, antrinya panjang banget. Udah gitu waktunya juga udah makin sore, saat itu udah jam 5 sore. Jadi aduh, ini kalau kita nungguin di sini paling nggak maghrib kita baru keluar dari pom bensin ini. Ya udahlah akhirnya gimana kalau kita cari ke depan lagi aja, insya Allah masih cukup lah. Ya udah kami putusin buat cari ke depan, sekitar beberapa meter ya, 200 meter lah dari SPBU itu kami nemu SPBU lagi, tapi ada di sebelah kanan jalan. Otomatis kami harus nyebrang. Ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya kami nyebrang ke SPBU itu. Kami ngisi semua di situ ya. Motor yang aku pakai diisi 25.000, kemudian yang Bagus pakai juga 25.000, sama yang Oji pakai itu diisi 15.000 karena saat itu kondisi motor Oji masih lumayan lah, diisi 15.000 ternyata udah meluber-meluber tangkinya. Ya udahlah. Setelah itu kami lanjutin perjalanan kira-kira jam 5 lebih lebih 10 kalau nggak salah dari SPBU itu di daerah Batang. Nah menyusuri jalur Pantura kembali di Kabupaten Batang. Nah teman-teman tahu sendiri kan, mungkin kalau teman-teman yang punya atau yang pernah ke daerah Semarang melewati Batang via jalur Pantura, bukan via tol Trans Jawa ya, mungkin teman-teman akan tahu sendiri gimana kondisi jalan Pantura yang ada di Kabupaten Batang. Ya dia itu turun, nanjak, belak-belok, berliku-liku ya, pokoknya asik gitulah. Ditambah lagi di Batang kan ada itu ya, ada alas roban yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Nah aku itu kepengen kita jalan di Batang nggak nyampe alas roban itu saat maghrib. Ya itu keinginanku, tapi kan pada kenyataannya nggak seperti itu. Ternyata sebelum kita masuk alas roban itu kita udah nemuin waktu maghrib. Aduh, aku bingung.
apa kita mau berhenti dulu gitu buat istirahat, sholat maghrib, terus baru lanjut jalan. Ternyata saat itu aku kan posisinya masih ada di belakang tuh, jadi Bagus depan, kemudian di tengah Oji, aku di belakang. Nah yang depan-depan ini ngebut-ngebut semua, jadi ya gimana ya, aku harus ngikutin mereka dong, aku harus ngimbangin mereka, dan aku harus nyampe di sampingnya Bagus biar aku ngomong sama si Bagus, Gus berhenti dulu gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu, mereka ngebut banget, udah kayak kesetanan gitulah naik motornya. Sampai akhirnya kami tiba juga di Alas Roban. Nah pas kami sampai di Alas Roban itu waktu menunjukkan kira-kira lagi masa-masanya sendekala. Nah, sendekala itu kalau di daerah aku itu waktunya orang-orang melaksanakan sholat maghrib. Kan biasanya kalau di kampung-kampung gitu kan, kalau waktunya orang melaksanakan sholat maghrib, jalanan kan jadi sepi ya gitu, sepi, nggak ada orang keluar, nggak ada aktivitas apa-apa. Nah, itu disebut waktu sendekala. Nah, orang tua juga pernah bilang kalau bahwasanya waktu sendekala itu waktu keluarnya jin-jin yang ada di alam mereka. Jadi makanya sangat disaranin buat kalian semua atau antum semua yang mempercayai adanya waktu sendakala itu jangan keluar-keluar lah, jangan melakukan aktivitas di waktu sendakala. Tapi saat itu kami ya di waktu sendakala bukannya berhenti buat buat nungguin dulu lah sampai habis maghriban, tapi kami lanjut jalan lewatin Alas Roban. Coba kalian bayangin. Ya udahlah, akhirnya karena aku cuma ngikutin yang ada di depan, ya udah aku ikutin aja, aku ikutin. Bismillah pas masuk Alas Roban, berusaha supaya nggak diganggu lah sama hal-hal yang demikian. Akhirnya ya udahlah jalan aja tuh dari Alas Roban di waktu sendekala. Alhamdulillah juga saat itu kondisinya rame. Jadi di Alas Roban ini ada dua percabangan jalur ya. Kalau yang lurus itu buat kendaraan sepeda motor sama kendaraan kecil. Nah kalau belok kanan itu buat kendaraan besar seperti truk-truk dan sebagainya. Saat itu kami milihnya yang lurus. Jadi kalau yang lurus itu jalurnya jadi cuma satu arah doang. Maksudnya satu arah ke sana dan satu arah ke sana. Tapi kalau yang belok kanan khusus kendaraan besar itu dua jalur ke sana dan dua jalur ke sini gitu. Nah kami milih yang ini, yang jalur ini. Alhamdulillah ternyata selama di Alas Roban itu kami nemuin lah banyak kendaraan yang dari arah berlawanan. Nah kalau dari arah berlawanan kan kelihatan tuh cahaya lampu dari kendaraan tersebut, karena kan lawan arah. Saat itu juga hari udah mulai mau gelap karena waktu sendekala gitu kan. Ya alhamdulillah aku bersyukur banget ya, walaupun jarang banget gitu ditemuin kendaraan dari arah yang berlawanan. Tapi akhirnya selang beberapa saat kami udah ngelewatin si Alas Roban itu dengan selamat, alhamdulillah tanpa gangguan apa-apa. Aku juga selama perjalanan nyetir di Alas Roban itu berusaha buat berpikir positif lah, intinya nggak berhalusinasi dan fokus ke depan, fokus ke jalanan dan percaya sama Allah saat itu. Alhamdulillah kami nggak ada kejadian apa-apa lah di Alas Roban. Nah setelah melewati Alas Roban itu nggak beberapa lama akhirnya kami tiba di Kabupaten Kendal, perbatasan antara Batang dan Kendal. Melewati jembatan itu kami udah masuk Kabupaten Kendal. Nah di Kendal ini kurang lebih masih waktu-waktu maghrib gitulah, ngelewatin wilayah Weleri sampai akhirnya setelah jam 6:30 kalau nggak salah, 6:30 aku lihat di jam tangan di sebelah kiri aku itu kami berhenti di sebuah SPBU masih di daerah Kabupaten Kendal. Kalau nggak salah itu namanya Patebon. Iya, kami berhenti di SPBU Patebon buat istirahat sama sholat maghrib di situlah. Nah singkat cerita, setelah sholat maghrib kami melanjutkan perjalanan karena saat itu aku ngecek di Maps, ternyata wilayah Semarang, Kabupaten Kota Semarang itu udah deket dari situ, kira-kira sekitar 17 kiloan lah dari tempat kita istirahat di SPBU Patebon. Akhirnya udahlah, karena itu di SPBU, si Oji ngisi bensin lagi tuh buat menuhin, kira-kira 10.000 lah udah diisi. Akhirnya kami jalan kembali, posisinya masih sama, Bagus paling depan, terus disusul sama Oji, terus disusul sama aku
yang ngeboncengin si Dibio. Udah tuh, baru keluar dari SPBU, si Bagus sama Ahmad langsung ngebut, wol sana. Akhirnya si Oji ngikutin tuh dari belakang. Nah baru aku ngikutin Oji. Nah kira-kira 150 meter setelah SPBU itu kami ngelewatin sebuah jembatan. Nah teman-teman tahu sendiri kan kalau kita ada di jalanan terus mau ngelewatin jembatan pasti kan kontur jalannya itu naik dulu terus di jembatan datar, habis itu setelah jembatan turun lagi. Nah pas lagi ngelewatin jembatan ini tiba-tiba pas lagi naik lah, jalannya naik, tiba-tiba motor Oji itu berhenti sendiri. Motor Oji berhenti otomatis aku yang ada di belakang Oji kan ngedahuluin si Oji nih, sambil ngeliatin lewat spion, itu kenapa kok motornya berhenti. Ya udahlah, akhirnya aku putusin buat ngerem, berhentilah di situ sambil ngeliat keadaan si Oji. Itu kenapa kok berhenti lagi, apa mungkin bermasalah lagi ya. Ya udahlah, aku berhenti, masih stay di motor, kemudian si Dibio juga masih ngebonceng, mesin masih nyala. Nah si Ahmad sama Bagus itu udah lurus ke depan, nggak tahu mereka mungkin nggak menyadari hal yang terjadi di belakang gitu. Nah kira-kira sekitar 5 menit lah aku stay di motor, mesin nggak dimatiin. Akhirnya aku putusin buat matiin, terus aku nyuruh si Dibio, coba dilihat kondisi si Oji itu gimana, kok nggak mau nyala, apa kumat lagi motornya atau gimana. Ya udahlah, akhirnya si Dibio turun dari motor, nyamperin si Oji. Ternyata motornya itu dibawa ke pinggir jalan, bahkan minggir banget gitu sampai di depan rumah salah satu warga, tapi rumahnya itu rumah kosong di situ, rumah kosong. Akhirnya ya udahlah, karena aku ngelihat kondisinya lagi kayak gitu, aku putusin buat puter balik, tapi melipir di jalan, karena kan jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat aku berhenti tadi. Ya udah, aku melipir jalan lawan arus buat nyamperin si Oji. Nah ternyata emang benar, motornya nggak mau nyala lagi. Udah diusahain, udah disela-sela berkali-kali, bahkan sampai Oji itu keringetan banget, motornya tuh nggak mau nyala. Aduh, aku gimana ya. Akhirnya aku inisiatif buat ngehubungin si Bagus sama si Ahmad. Aku telepon nomornya Bagus berkali-kali nggak diangkat. Aku telepon juga nomornya si Ahmad berkali-kali nggak diangkat juga. Aduh, aku pikir apa mungkin mereka bener-bener fokus di jalanan ya, fokus nyetir, kemudian nggak lihat belakang sama sekali. Ya aku pikirnya sih gitu. Ya udah, akhirnya karena dihubungin berkali-kali keduanya nggak bisa dihubungi, akhirnya aku nge-WA mereka, ngirim pesan bahwasanya kami masih di sekitar SPBU yang tadi kita istirahat sholat maghrib. Nah di sini motor Oji nggak bisa nyala. Kami ada problem di sini. Kalau semisal kalian berhenti dan ngelihat WA ini, silakan kalian berhenti dulu dan tungguin kami gitulah. Ya udahlah. Setelah aku ngirim WA, aku tanya-tanya lagi ke Oji, gimana Ji? Ini bisa nggak kayaknya? Bisa sih, tapi kayaknya harus dibawa ke bengkel deh, Nah saat itu aku mikir, emang ada bengkel yang masih buka di atas jam 6 sore? Ya saat itu aku rada bingung juga sih, soalnya umumnya bengkel di kampung itu buka dari pagi terus jam 5 sore itu udah tutup. Tapi ya udahlah, akhirnya aku coba iseng cari di Google Maps bengkel 24 jam. Nah ternyata ada banyak banget tuh pilihan. Ini ada nih Ji, bengkel 24 jam, gimana? Motornya mau dibawa ke bengkel juga? Ya udahlah, ketimbang diakal-akalin sendiri nggak mau nyala, akhirnya kami bertiga mutusin buat ngebawa motornya si Oji ke bengkel terdekat. Ternyata ada bengkel yang deket banget dari tempat kita mengalami insiden itu. Ya kira-kira persis di depan SPBU tadi itu ada bengkel, tapi di seberang jalan. Jadi kita harus nyebrang jalan dulu dong buat ke bengkel itu. Akhirnya ya udahlah, kita ngebawa si motornya si Oji itu ke bengkel itu. Nah sesampainya di bengkel, langsung tuh ditanganin sama si montirnya.
Nah terus abis itu aku ngomong sama Oji sama si Dibio, Dio, Ji, itu kan tadi ada Alfamart, aku ke situ dulu ya beli minuman atau makanan lah buat kita nyemil gitu sambil nungguin motor ini bener. Ya udah, akhirnya aku ke Alfamart beli makanan sama minuman ringan, habis itu balik lagi ke bengkel. Nah setelah sampai di bengkel sambil nungguin motornya Oji lagi dibenerin, aku juga masih ngehubungin si Ahmad sama si Bagus, karena mereka belum juga ngelihat WA yang aku kirimin ke mereka, padahal checklist 2 saat itu. Ya pikirku mungkin mereka masih ada di jalan. Nah selang beberapa lama ternyata WA aku udah dibaca sama mereka. Akhirnya si Bagus nelpon aku. Ya aku di situ ngomong, ceritain gimana kok bisa mogok, kemudian sekarang ada di mana, sekarang lagi di bengkel. Terus aku tanya balik ke mereka, ternyata mereka udah sampai di Semarang, tepatnya di daerah Mangkang. Mereka berhenti di sebuah masjid dan lagi ngobrol sama takmir masjid yang ada di sana. Ya udahlah, akhirnya saat itu mereka karena aku nganggapnya kasihan buat balik lagi karena lumayan jauh ya, 17 kilo dari situ. Ya udahlah, akhirnya mereka mutusin buat nungguin kita nih yang ada di bengkel di masjid itu sampai kita datang lagi, datang nyusulin mereka. Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, mohon doanya aja semoga baik-baik aja. Singkat cerita, ternyata sampai jam setengah 10 malam motornya itu nggak mau nyala juga. Nah di sini aku bingung, maksudnya apa kerusakannya bener-bener parah banget, separah itu apa ya, sampai montirnya aja itu udah kewalahan gitu, udah kecapean banget, udah keringetan, udah mau nyerah lah, udah tinggal sisa-sisa tenaga terakhir gitu, tapi motornya tetap nggak mau nyala juga. Aduh, aku bingung nih. Terus si Oji juga selaku pemilik motor juga udah was-was banget itu, udah keringet-dingin ya. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin sendiri lah gimana perasaan yang dialami oleh Oji itu sendiri ketika dalam keadaan seperti itu. Ya udah, akhirnya aku putusin buat telepon Ahmad lagi, telepon Bagus lebih tepatnya, telepon Bagus ngabarin mereka bahwasanya sampai sekarang motor itu belum benar, dan mereka yang di sana itu, yang di Semarang, aku suruh buat balik lagi ke sini, balik lagi ke Kendal, ketimbang mereka nungguin lama kemudian di sini nggak ada hasil gitu loh. Jadi aku suruh mereka buat balik lagi dan kita putusin buat cari bengkel yang 24 jam, karena bengkel di situ juga udah mau tutup, udah malam banget ya, udah jam setengah 10, mau jam 10 lah, dan montirnya juga udah nyerah. Tapi montirnya itu saat itu ngasih opsi ke kita. Jadi gini, ini motor bisa bener, tapi kalau ditinggal ya maksudnya motornya nginep di situ lah, nanti besok, kira-kira besok siang lah bisa bener. Atau opsi yang kedua, silakan kalian ambil dulu, nanti besok kesini lagi. Aduh, aku bingung dong saat itu. Ya kami bertiga bingung saat itu, ini gimana ya? Kalau ditungguin sampai besok, kita mau nginep di mana gitu loh. Sedangkan ini perjalanan masih jauh, setengahnya aja belum gitu. Akhirnya ya aku nelpon Bagus lagi, maksa-maksa buat kesini. Akhirnya diambillah keputusan bahwasanya Bagus mau Bagus sama Ahmad mau ngejemput kita, ya nemuin kita lah di Kendal, tapi kita juga harus usaha buat cari bengkel yang 24 jam gitu. Ya udahlah, akhirnya aku cari lagi di Maps bengkel 24 jam, nemu tuh. Kira-kira dari jarak bengkel yang kita ada sekarang nih, kira-kira sekitar 3 kilo. Nah akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, kita ketemuan sama si Bagus di masih di daerah Kendal, di SPBU juga, tapi yang ada di sebelah kiri. Akhirnya ya udahlah, kami bertiga jalan. Si Oji naik motorku, aku ngebonceng, terus si Dibio naik motornya si Oji, dipancal dari bengkel itu menyusuri jalur Pantura sampai akhirnya kami tiba di titik lokasi yang sesuai dengan yang udah janjian sama si Bagus tadi.
Akhirnya sesampainya kami di situ kami nungguin si Bagus sampai nyampe, lama kira-kira setengah jam lebih lah. Nah, akhirnya barulah sampai si Bagus sama si Ahmad di tempat itu, di SPBU itu. Bukan SPBU yang tadi kita istirahat sholat maghrib ya, tapi SPBU udah ke sana lagi ya, udah ke arah Semarang gitulah. Nah, akhirnya nyampe situ si Bagus sama si Ahmad nanyain udah makan belum. Ya otomatis kami jawab aja belum makan, karena emang sejujurnya kami juga belum makan saat itu. Ya udah, akhirnya kami coba cari makanan di sekitar situ. Kami nemu angkringan. Nah, pas lagi kita makan itu, kita juga ditanya-tanya sama penjual angkringan itu, kita dari mana, mau kemana, terus kayaknya mungkin ada yang bisa dibantu gitu. Akhirnya ya udahlah, kita cerita kita dari Tegal mau ke Gunung Lawu, tapi di tengah perjalanan ternyata motor si Ozi ini bermasalah, udah dibawa ke bengkelnya nyerah, nggak bisa nyelesain saat ini juga, kalau mau besok gitu. Nah, akhirnya si penjual angkringan ini tuh ngasih saran ke kita yang ada di situ, gimana kalau nanti mas-masnya ikut saya aja pas pulang. Kebetulan di jalur saya pulang itu ada bengkel yang 24 jam gitu. Gimana kalau masnya mau? Ya udah, nanti nungguin warung ini tutup dulu, baru mas-masnya bisa ikut sama saya ke bengkel tersebut. Oh, ya udah deh. Ya nanti kita bicarain lagi, Bu. Ibu-ibu saat itu. Udahlah, kita selesai makan, terus kita ke tempat istirahat di SPBU itu, SPBU tempat kita ngumpul. Nah, kita di situ musyawarah nih rembukan gimana enaknya. Ya sempat beberapa terjadi perdebatan ya. Nah, si Oji itu kepengen dia itu pulang ke Tegal make bis, jadi motornya itu dimasukin ke bis, jadi dianya itu ngikut pulang ke Tegal, ya intinya ke daerah Tegal lah, motornya dibenerin di sana. Nah, tapi si Bagus itu nggak mau, karena prinsip Bagus itu, karena dia kan juga anak Mapala ya, kalau satu gagal ya udah semuanya gagal gitu. Nah, aku sendiri sih saat itu cuma ngasih opsi gini, gimana kalau kita ke kantor polisi aja, kantor polisi terdekat, entah itu polsek ataupun polres, kita minta bantuan sama polisi tersebut. Mungkin entah itu minta bantuan diantarin sampai ke Semarang, karena menurut pengakuan Bagus itu di Semarang banyak bengkel 24 jam, atau minta dicariin bengkel 24 jam di daerah Kendal, terus kita dianterin gitu. Ya udah, akhirnya diambil keputusan itu. Tapi saat itu si Oji masih kekeh, dia pengen pulang ke Tegal aja, ngebawa motornya. Nah, ketika Oji ngomong kayak gitu, otomatis si Bagus nggak terima dong. Oke, kalau kamu pulang, kita pulang gitu, kita pulang semua gitu. Ya udah, akhirnya udah timbang gitu, mending kita lanjut jalan aja, kita cari kantor polisi di sini. Nggak terlalu jauh kok, ada kantor polisi di depan sana. Oke, akhirnya kami putusin buat nyari kantor polisi terdekat. Ya, tapi seperti biasa keadaannya, Bagus ngebonceng si Ahmad, kemudian Oji ngebonceng si aku sambil mancal motornya dia. Nah, di motornya dia itu ada Dibio yang yang duduk di atas joknya lah. Nah, singkat cerita, kami sampai juga di kantor polisi itu kurang lebih jam setengah 12 malam. Apa jam 12 ya? Jam 12 kurang intinya lah, jam 12 kurang kami sampai di situ. Nah, akhirnya aku sama Bagus masuk tuh ke kantor polisi. Akhirnya kami nemuin polisi yang jaga malam ada di situ, yang jaga di situ lah. Kami cerita dan sebagainya, sama ya sekalian minta tolong lah sama Pak polisi yang ada di situ. Nah, awalnya sih polisi itu ya gimana ya? Kan di situ kurang lebih ada tiga orang polisi. Kami nemuin yang di depan lagi duduk. Kita cerita sama Pak polisi itu. Nah, si Pak polisi ini kelihatannya itu nggak mau nolong gitu, atau mau nolong tapi bersyarat. Ya semisal kita berani ngasih berapa, atau kita ngasih uang rokok atau apalah gitulah. Ya gitulah. Nah, ternyata tiba-tiba keluar polisi dari dalam. Set. Kenapa, Mas?
ini Pak, akhirnya kita cerita lagi dong sama bapak-bapak polisi yang baru keluar dari dalam, cerita-cerita. Akhirnya oh gitu, ya udah, ayo nanti saya bantu. Aku mikir dong, kok masih ada polisi kayak gini? Kenapa tadi pas aku sama Bagus cerita sama polisi yang kita temuin di depan di pos jaga itu, dia seolah-olah nggak mau bantu, tapi ketika ada polisi yang keluar dari dalam, kita cerita, dia mau bantu. Ya udahlah, akhirnya kami dibantuin sama polisi itu buat nyari bengkel yang 24 jam. Nah, sesampainya di sana, udahlah, kami ditinggal sama si Pak polisi yang baik tadi. Ya makasih ya Pak, udah mau ngebantu kami saat itu. Aku lupa nama Bapak siapa, tapi intinya Bapak bertugas di Polsek Kendal, kalau nggak salah di Polsek Kendal Kota, dan Bapak sungguh berhati sangat mulia mau menolong kami, dan Bapak benar-benar mengayomi masyarakat menjalankan tugas apa yang seharusnya dilaksanakan. Nah udah tuh, kita udah nyampe di bengkel yang 24 jam itu, kurang lebih saat itu pukul 12:30 malam kalau nggak salah, 12:30 kita nyampe di situ. Akhirnya motornya langsung segera ditanganin oleh beberapa orang bengkelnya, ya kurang lebih ada sekitar 2-3 orang kalau nggak salah yang nanganin. Nah kita sambil nunggu motornya si Oji dibenerin, kita nunggu di semacam pos ronda yang ada di sekitar situ. Kita nunggu di situ sambil rebahan, istirahat, ya sambil ngobrol-ngobrol lagi, bicarain gimana kelanjutannya ini. Nah akhirnya singkat cerita, setelah kurang lebih 1 jam, kira-kira sampai jam 1:30 lah, sampai jam 1:30 itu si abang-abang bengkelnya ngedatangin si Oji, bilang bahwasanya motornya ini nggak bisa dibenerin dan kami nyerah. Kalau seandainya mau ditungguin ya paling nggak 3 hari baru motornya bisa bener gitu. Aduh. Nah setelah ngomong sama Oji kayak gitu, akhirnya Oji nyampein tuh ke kita yang ada di pos ronda. Oji nyampein seperti itu. Nah dari situ Oji minta buat pulang lagi ke Tegal. Saat itu juga posisinya jam 1:30 malam. Ya kali, maksudnya gimana ya, menurutku jam segitu itu nggak ada kendaraan bis yang ke arah Jakarta di jam segitu. Ya kalau seandainya mau dipaksain ya nggak bakal nemu juga. Kalau misal kita ke terminal nih, ke terminal yang ada di sekitar situ juga pastinya nggak akan nemu lah bis yang jalan di atas jam 12 malam, pasti nggak ada. Ya udahlah, akhirnya setelah itu kami musyawarah kembali dan diambil keputusan bahwasanya udah gini aja, kita saat ini cari masjid atau tempat buat istirahat dulu. Nah perihal nanti kelanjutannya besok kita putusin lagi, kita musyawarahkan lagi. Oke. Saat itu juga Oji ngambil tuh motornya diambil, kemudian kita nyari masjid. Masih dipancar ya motornya Oji masih dipancar sampai kita nemu masjid. Nah sesampainya di masjid itu kita berhenti terus kita istirahat, rebah-rebahan di situ. Singkat cerita, waktu subuh pun telah tiba. Waktu subuh tiba, kita sholat subuh di masjid itu. Nah habis subuh kita baru musyawarahin lagi tentang apa yang bakal kita lakuin nih. Si Oji tetap dong dengan prinsip dia mau balik ke Tegal aja, dan dia nggak mau kalau rencana kita buat ke Lau itu gagal. Jadi biarin dia yang ngalah ke Tegal karena motornya seperti itu ya, tapi kita 4 orang itu tetap lanjut ke Lau gitu. Nah si Bagus juga masih tetap kekeh sama prinsipnya, kalau Oji pulang otomatis kita juga pulang, gagal satu gagal semua. Prinsipnya itu seperti itu. Ya itu kata si Bagus. Ya saat itu terjadi panas lah dua argumen, sampai akhirnya ada bapak-bapak jamaah yang tadi kita subuhan bareng keluar dari masjid. Akhirnya nanyain kita, kemudian akhirnya ya kita cerita dong sama si bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu nawarin, maksudnya ngasih saran, kalau ya udah kalau semisal seperti itu mau gimana lagi, itu maunya si Oji. Dan
kita juga nggak bisa memungkiri ini semua karena ini juga kejadian di bener-bener di luar nalar. Ya aku juga sempat heran juga, masalahnya ketika aku lagi nyamper si Oji ketika di Tegal sebelum berangkat ini, posisinya motor lagi di bengkel, lagi dibenerin semuanya. Tapi ketika udah dibawa jalan nyampe Kendal, kok tiba-tiba mati total gitu, kerusakannya juga bener-bener parah banget gitu. Apa mungkin ini ada di kesalahan bengkel yang di Tegal itu, atau mungkin apalah, aku nggak tahu. Intinya ini kejadian bener-bener di luar perkiraan dan di luar logika kami semua. Nah, bapak-bapak itu juga nyaranin kalau emang mau seperti itu ya udah, setauku nggak ada bis yang mau ngangkut motor. Setauku mungkin kalau semisal mau diangkut juga, kamu ke sana, ke daerah dekat sini lah, di situ ada pasar dan biasanya di situ ada semacam penyewaan angkut barang pakai pick up gitulah. Ya udahlah, akhirnya setelah si bapak ngasih saran seperti itu, si bapaknya kan udah tuh pulang ke rumahnya lah. Nah, si Oji sama si Bagus ngedatengin pasar yang dimaksud sama si bapak-bapak tadi. Ngedatengin ke sono, nyari-nyari, balik lagi, ternyata mereka nggak nemu apa yang dimaksud sama bapaknya. Aduh, gimana ya? Akhirnya saat itu kami masih bingung juga. Ya udah, akhirnya aku sama Ahmad putusin buat gantian pergi nyari makan sekaligus nyari itu yang jasa angkut barang itu. Udah tuh kami udah dapat makanan, tapi belum dapat jasa penyewaan jasa angkut barang itu. Kami pulang tuh, aku sama Kak Ahmad pulang dari habis beli makan. Nah, sampainya di masjid itu ternyata motor si Oji sama Ojinya udah nggak ada. Di situ cuma ada motor aku, motor Bagus sama si Dibio doang. Lah, aku tanya dong sama si Dibio, "Bio, ini si Oji kemana?" Nah, si Dibio bilang katanya bahwasanya si Oji itu sama motornya udah naik bis. Hah? Naik bis? Nah, kok bisa? Ya nggak tahu. Tadi tuh pas kalian pergi, aku sama Ahmad pergi tuh, Oji juga pergi ke pinggir jalan Pantura. Katanya dia itu nyetop bis sambil nanya-nanya sama supirnya bisa nggak bawa motor. Ternyata bisa. Akhirnya bisnya berhenti dong di sekitar masjid situ. Nah, akhirnya dibawalah motor itu ke motornya Oji motornya Oji ke bis tadi yang Oji stop. Ya udahlah, akhirnya aduh, mana sih Ojinya? Tuh di situ, di bis itu. Ya udahlah, akhirnya aku langsung turun dari motor sama si Ahmad ke bis itu. Ya, sesampainya kami di bis itu ternyata motornya udah dimasukin di dalam bis. Dan si Oji lagi negosiasi tentang harga, tentang tarif yang kira-kira bakal Oji bayar buat ngebawa dirinya sama ngebawa motornya sampai di Tegal. Ya, saat itu aku gimana ya? Aduh, kondisinya udah kayak gitu, Ojinya juga udah pengen pulang terus, tapi di satu sisi Ojinya juga nggak mau kita gagal, kita harus tetap lanjut melakukan perjalanan. Jadi ya udahlah, saat itu aku sama Ahmad udah, ya udahlah, mau gimana lagi, udah kayak gini, udah keadaannya kayak gini, ya udahlah, kita pasrah aja. Toh Ahmad juga bilang kayak gini, kita juga seenggaknya udah usaha buat ngebantu Oji lah. Aku sama Bagus bela-belain balik lagi dari Semarang ke Kendal buat nemuin kalian. Terus kalian juga awalnya kan nyari bengkel tapi nggak mampu. Akhirnya kita bareng-bareng buat ke kantor polisi nyari bengkel yang semalam 24 jam, tapi ternyata gagal juga. Ya, dan ini merupakan keputusan Oji buat balik ke Tegal. Ya udah, kita mau gimana lagi? Kita nggak egois kok, kita seenggaknya udah ada usaha buat ngebantu si Oji. Tapi ternyata keadaannya kayak gini. Ya udahlah, kita harus terima dan kita harus sama-sama dewasa lah dalam menyikapi hal seperti ini. Ya, dan Ojinya juga ngerasa legowo sih buat nerima keputusan ini. Oji juga bilang, Gunung nggak bakal kemana kok. Gunung akan tetap di situ dan kita bisa ke situ bareng-bareng suatu saat nanti. Untuk saat ini kalian tetap lanjut, biar aku saja yang pulang ke Tegal karena sumber masalahnya ada di aku, ada di motor aku kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya setelah ngomong kayak gitu,
kami pamitan sama si Oji, dan si Bagus ngasih uang iuran yang Oji kasih ke kami. Saat itu kan kami iuran per orang itu dikenai tarif 200.000. 200.000 itu udah meliputi semua lah, entah itu makan, bensin dan sebagainya. Intinya Bagus yang ngatur. Akhirnya dikasih lagi duitnya, ya udahlah. Akhirnya Oji pulang pakai bis sama motornya. Nah, setelah itu kami balik lagi ke masjid itu, makan, sarapan. Habis itu setelah makan kami kembali berbicara, ini gimana nih, kita mau lanjut atau kita mau pulang? Ya lanjut dong, kita udah nyampe sini, masa Ojinya juga udah pulang, Ojinya juga udah ngiklasin, maksudnya udah legowo gitu, udah menerima kalau keadaannya seperti ini. Dan Oji nggak mau kalau kita itu sampai gagal ke Gunung Lawu gara-gara dia. Ya udahlah, akhirnya saat itu diputusin juga buat lanjut lagi ke Karanganyar, ke basecamp Candi Ceto. Ya mungkin buat teman-teman silakan bisa ikut berkomentar di bawah ya, gimana tentang keputusan yang akhirnya kami buat dan kami sepakati bersama, apakah itu sudah tepat ataukah belum. Tapi yang pasti masing-masing isi kepala orang itu berbeda-beda ya. Nah, saat itu yang kami ambil keputusan seperti itu adalah keputusan yang paling tepat menurut versi kami. Entah teman-teman mau bilangnya egois atau apa, silahkan, itu kan hak masing-masing. Seenggaknya kami sudah ada usaha buat ngebantu si Oji, dan si Ojinya juga tetap kepengennya dia itu kayak gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Akhirnya ya udahlah, setelah itu kami beres-beres, mandi habis itu udah rapi semua lah, kami lanjut. Nah, sebelum lanjut perjalanan dari Kendal ke Karanganyar, ternyata ada polisi yang lagi jaga lalu lintas itu nyamperin kami. Ya, dia menyampaikan bahwasanya kita harus menerapkan protokol kesehatan dan sebagainya gitulah. Akhirnya ya karena udah terlanjur ngobrol kayak gitu ya, akhirnya kita tanya balik tuh sama si polisi ini, "Bapak pernah daki gunung?" "Pernah." "Gunung apa?" "Gunung Lawu." "Oh, kebetulan kita mau ke sana, Pak." Akhirnya ya udahlah, kita cerita sama si polisi yang jaga lalu lintas yang ada di situ. Kita cerita sampai akhirnya ya kita dikasih kayak wejangan lah sama bapak-bapak polisi yang bertugas itu, dikasih wejangan. Kita makasih udah dikasih wejangan dan sebagainya. Akhirnya kita lanjut jalan dari masjid di daerah Kendal itu pukul 7 pagi. Kami lanjut jalan menuju ke Karanganyar. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu ya yang aku ceritain ke kalian semua. Belum masuk ke cerita pendakiannya sih, tapi lebih ke perjalanan menuju ke base camp. Ternyata kami sudah mendapatkan cobaan dan halangan seperti ini. Entah percaya atau tidak, bahwasanya ada mitos yang mengatakan kalau naik Gunung Lawu itu jangan berjumlah ganjil. Awalnya kami kan jumlahnya ganjil tuh 5 orang, tapi ternyata tumbang 1 si Ozi, jadi kami tinggal 4 orang nih. So, bagi kalian yang masih mempercayai hal-hal seperti ini, silahkan komen di bawah ya, apakah ini benar atau tidak, ataukah ini hanyalah sebuah mitos belaka. Dan jangan lupa saksikan video-video aku berikutnya, terutama mengenai kelanjutan dari cerita ini, yang pastinya lebih creamy gitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.